Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Alediana dengan NIM 20.24201. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Langsung saja saya share screen. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama ada bentuk negara, yang kedua ada bentuk pemerintahan, yang ketiga ada sistem pemerintahan, dan yang keempat ada lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita perlu tahu apa itu sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan sendiri bisa diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing, maupun hubungan satu sama lain. Nah, sedangkan apa itu bentuk negara? Nah, bentuk negara merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Karena dalam kehidupan ketatanegaraan perlu adanya suatu hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dengan begitu negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Nah, Indonesia juga dalam riwayatnya pernah menganut bentuk negara federasi yang bisa kita kenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, namun RIS ini tidak berlangsung lama karena bentuk negara RIS ini tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang beragam. Nah, di sini ada 2 bentuk negara kesatuan. Yang pertama ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Nah, sistem sentralisasi ini di mana segala sesuatu diurus dan diatur oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala sesuatu yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sistem desentralisasi di mana daerah-daerah tersebut diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur sendiri daerahnya. Atau yang biasa kita kenal dengan sebutan otonomi daerah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Indonesia merupakan salah satu negara berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang di mana negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Nah, dalam pelaksanaannya ada 3 bentuk pemerintahan republik. Yang pertama ada republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Yang pertama ada republik absolut. Dalam sistem republik absolut ini, pemerintahannya diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Kemudian penguasanya juga mengabaikan konstitusi, dan untuk melegitimasi kekuasaannya itu digunakannya partai politik. Selain itu juga dalam bentuk pemerintahan republik absolut ini, parlemen ada tapi tidak berfungsi. Yang kedua ada republik konstitusional. Nah, dalam sistem republik konstitusional ini, presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, namun tetap kekuasaan presiden ini dibatasi oleh konstitusi.
Di samping itu juga adanya pengawasan terhadap presiden yang dilakukan oleh parlementer. Yang ketiga ada republik parlementer. Nah, dalam sistem republik parlementer ini, presiden hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem republik parlementer ini juga kekuasaan legislatifnya lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Nah, di sini saya menambahkan bahwa ada contoh negara yang mengatur republik absolut ada Korea Utara, republik konstitusional ada Indonesia, dan republik parlementer ada Singapura. Yang selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dari bahasa Inggris dan pemerintahan dari pemerintah dan perintah. Kata sistem berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas yaitu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja, saling bergantungan, dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Nah, apa saja bukti bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial? Di sini yang pertama tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif sebagai kepala pemerintahan. Jadi, benar-benar ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan. Nah, apabila ternyata di kemudian hari ada perselisihan antara badan eksekutif dan badan legislatif, maka badan yudikatiflah yang akan memutuskannya. Yang kedua ada baik legislatif maupun eksekutif, keduanya sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan mengenai ini yaitu badan legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, sedangkan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dijelaskan juga bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya dalam pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Dewan Perwakilan Daerah bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Nah, sementara itu, eksekutif dalam hal ini presiden, dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Maka bisa disimpulkan bahwa baik badan legislatif maupun eksekutif, keduanya sama-sama mempunyai kekuasaan yang sama atau balance. Yang berkonsekuensi, kedua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan. Dalam hal ini, Presiden tidak bisa membubarkan kabinet atau DPR. Yang ketiga, tidak adanya lembaga tertinggi negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak lagi dikenal dengan adanya lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini MPR yang memegang supremasi tertinggi sebelum adanya amandemen. Yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Maka dengan demikian, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tetapi kepada konstitusi. Dengan kata lain, pejabat eksekutif tidak lagi bertanggung jawab kepada pejabat legislatif, dan MPR juga bukan lagi lembaga tertinggi negara. Yang keempat, adanya kejelasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, dalam sistem presidensial ini ada istilah fixed executive. Kata fixed executive menunjukkan presiden tidak bisa diberhentikan hanya karena ketidaksukaannya atau mosi tidak percaya yang dibuat oleh parlemen. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dengan adanya mekanisme tersebut menyebabkan presiden dan wakil presiden ini tidak serta-merta dapat dijatuhkan, yang diakibatkan oleh mosi tidak percaya itu yang dikeluarkan oleh parlemen. Nah, yang terakhir ada kabinet dibentuk oleh presiden. Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden akan membentuk kabinetnya sendiri yang terdiri dari menteri-menteri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nikmatul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara menyebutkan bahwa presiden menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Dan dalam menjalankan pemerintahan kekuasaannya itu, presiden dibantu oleh menteri-menteri yang merupakan pembantu presiden. Oleh karena itu, menteri-menteri itu harus bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kemudian dalam sejarahnya, sistem pemerintahan Indonesia itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada sistem pemerintahan Orde Lama, sekitar tahun 1945 sampai 1968. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, pada awalnya sistem pemerintahan Orde Lama ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangannya yaitu mengenai pembentukan kabinet parlementer yang di Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, sehingga sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi parlementer. Nah, namun parlementer ini juga berakhir setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959.
Karena Presiden yang saat itu Soekarno menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Yang kedua ada sistem pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1969 sampai 1997. Pada masa Orde Baru ini sistem pemerintahannya presidensial dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Nah, pada era ini demokrasi Indonesia juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflasi menurun, dan mata uang nasional yang cukup stabil saat itu. Nah, meski mengalami perkembangan, kekuasaan pada Orde Baru ini dipegang penuh oleh Presiden Soeharto. Nah, selain itu, salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru ini adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem pemerintahan masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi ini dimulai dari runtuhnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Nah, pada era reformasi ini, pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini juga, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Selain itu juga adanya proses pemilihan umum, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Yang keempat ada lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Lembaga negara sendiri adalah lembaga pemerintahan atau civilized organization yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Secara umum, tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Nah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, lembaga tinggi negara antara yang satu dan yang lainnya juga harus saling bekerja sama, saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balance. Melihat konstitusi di negara Indonesia sejak kurun waktu tahun 1999 sampai 2002 telah mengalami 4 kali amandemen, maka secara otomatis membawa implikasi juga terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dengan berubahnya sistem ketatanegaraan. Maka berubah pula susunan lembaga-lembaga negara sehingga mempengaruhi hubungan kinerja di antara mereka. Nah, di sini saya menambahkan bagan agar lebih mudah diingat dan dipahami bahwa ada perbedaan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Nah, susunan lembaga negara sebelum di amandemen ini diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi. Kemudian kedaulatan rakyat diserahkan sepenuhnya kepada MPR selaku lembaga tertinggi negara. Bisa dilihat dari bagan bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR, Presiden, BPK, MA, dan DPA merupakan lembaga negara di bawahnya. Jadi bisa dikatakan bahwa MPR ini lembaga tertinggi negara sebelum amandemen. Nah, memasuki era pasca amandemen bisa dilihat bahwa MPR
kedudukannya menjadi sejajar. Kemudian setelah amandemen ini, undang-undang memberikan pembagian kekuasaan atau separation of power kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar. Selain itu juga pasca amandemen ini ada beberapa perubahan, antara lain bertambahnya lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kemudian dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung. Nah, untuk lebih pahamnya, lebih jelasnya ada tabel. Nah, ini. Ada yang pertama MPR. MPR sebelum amandemen merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas atau super power. Sesuai dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan kata lain, MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pasca amandemen, MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, setelah amandemen juga, MPR menjadi sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya. Yang kedua ada DPR sebelum amandemen. DPR sebelum amandemen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif, yang kewenangannya diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan DPR sudah amandemen diatur dalam pasal 19 sampai 22 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasca amandemen ini juga kekuasaan DPR itu diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya, terutama diberikannya kekuasaan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Yang hal ini membalik rumusan sebelumnya, sebelum amandemen, yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga ada DPD. DPD ini disahkan pada tanggal 9 November tahun 2001 dan menjadi bagian dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan DPD diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945. DPD sendiri adalah lembaga negara baru yang dimana sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan. DPD sendiri juga dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Selanjutnya ada presiden. Presiden sebelum amandemen diatur dalam pasal 4 sampai pasal 15 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden ini mempunyai kekuasaan dan kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, presiden dan wakil presiden sebelum amandemen diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden pasca amandemen diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan konsekuensinya yaitu mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Karena presiden dan wakil presiden ini dapat dipilih kembali oleh rakyat dalam masa jabatan yang hanya 1 kali masa jabatannya.
Presiden pasca amandemen juga bertanggung jawab kepada kepada rakyat, bukan lagi kepada MPR. Kemudian yang kelima ada BPK. Sebelum amandemen dan sesudah amandemen hanya ada sedikit perbedaan dari BPK dari segi pemeriksaan. Sebelum amandemen pemeriksaan diserahkan kepada DPR, sedangkan pasca amandemen hasil pemeriksaan keuangan negara, APBN dan APBD-nya diserahkan kepada DPR dan DPD. Yang keenam ada Mahkamah Agung. Sebelum dan sudah amandemennya tetap tidak ada yang berubah, yaitu merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman, yang dimana kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung juga membawahi badan-badan peradilan lain seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Kemudian ada Komisi Yudisial, merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir pada tahun 1998 sebagai wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara yang sebelumnya dihasil oleh penyimpangan, terutama dalam proses penyelenggaraan peradilan. Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri dan berfungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang terakhir ada Dewan Pertimbangan Agung. Kewenangan Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dewan Pertimbangan Agung sendiri merupakan dewan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dengan tugas dan fungsi memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah atau biasa dikenal Dewan Pertimbangan Agung Presiden. Nah, namun pada tanggal 13 Juli 2003, Dewan Pertimbangan Agung resmi dihapuskan karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu lembaga tersebut tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintahan sehingga tidak efisien. Nah, sekian yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanya, boleh silakan. Ya, silakan ada yang ingin bertanya. Ada. Ya, silakan. Seperti yang sudah Mbaknya jelaskan tadi, Ya. bahwa ada perbedaan dalam struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Nah, lalu apa yang melatar belakangi adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan langsung saya jawab. Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya amandemen Undang-Undang 1945, yaitu salah satunya Undang-Undang Dasar 1945
tidak memuat sistem check and balance, yang dimana contohnya saja presiden merupakan pusat kekuasaan yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sekaligus berkuasa membuat undang-undang. Itu sebelum amandemen. Nah, ini menyebabkan tidak jalannya prinsip sistem check and balance tersebut. Karena bisa saja kekuasaan yang menumpuk dalam satu orang tersebut, dalam hal ini presiden, berpotensi melahirkan kekuasaan otoriter dan kekuasaan yang otoriter dan penyelewengan kekuasaan. Jadi itu salah satu hal yang melatar belakangi adanya amandemen. Seperti itu bentuknya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.